Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik hanya dengan kata-kata dapat mengatasi asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah hanya dengan kata-kata ya dapat mengatasi penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini saya berbagi tip ini ya, saya sharingkan kepada teman-teman ya, mengingat karena kadang dari multifaktornya penyebab terhadap diri kita, di mana lebih banyak adalah faktor psikis atau mental kita ya, maka ini ada salah satu alternatif ya, bagaimana supaya menggiring mindset pikiran kita itu menjadi positif. Nah, salah satu hal adalah kita bisa menggunakan kata-kata ya. Nah, maka dari itu ini penting ya, siapa tahu menjadi solusi buat teman-teman untuk mengatasinya. Maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video saling berhubungan ya, saling melengkapi dan menambah pemahaman kita menjadi semakin komplit, dimana akhirnya ketika kita memiliki pemahaman yang utuh akan mempermudah kita keluar dari jeratan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi untuk menyingkat durasi ya, ini ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, itu sebenarnya kita mengalami penderitaan dua hal ya. Jadi yang pertama yang bersifat fisik, yang kedua adalah bersifat psikis. Bersifat fisik yaitu yang sensasi-sensasi yang muncul dari asam lambung yang tidak normal dan dari GERD ya, dimana kita sering merasakan sensasi seperti perut kembung, begah, sembelit ya, rasa tidak nyaman di ulu hati ya, kadang nafas menjadi pendek dan lain sebagainya, termasuk dari sensasi GERD yang memang sensasinya sangat luar biasa ya, mulai dari dada berdebar-debar, dada merasa panas, kadang tenggorokan sampai ke mulut itu rasanya asam dan lain sebagainya. Untuk makan saja kadang menjadi tidak nyaman, bahkan ada rasa kadang mual ya dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk dari sensasi GERD ya. Nah, itu tergolong yang bersifat fisik ya, walaupun tidak hanya itu sensasinya, yang namanya GERD itu memang luar biasa. Jadi dulu saya merasakan 1001 rasa sensasi itu setelah mengalami GERD itu, seperti itu ya. Nah, ini
memang harus kita pahami teman-teman ya. Nah itu yang pertama yang bersifat fisik. Nah belum yang bersifat psikis ya, yang bersifat gangguan mental kita ya atau kejiwaan kita, yaitu yang bersifat anxiety dan psikosomatis ya. Jadi anxiety itu kecemasan berlebih ya, di mana itu perasaan kita menjadi semakin was-was, menjadi semakin khawatir dengan kondisi tubuh kita ya, menjadi takut ya, menjadi serba cemas dan lain sebagainya. Itu juga luar biasa sangat mengganggu ya, karena selain menimbulkan itu juga ada menimbulkan sensasi fisik juga, contohnya menjadi keliengan, menjadi pusing-pusing, pandangan mata kadang menjadi buram, tubuh menjadi merasa lemes. Itu juga bisa disebabkan dari sensasi awalnya itu psikis, yaitu dari kecemasan yang berlebih. Nah belum yang bersifat psikosomatis, yaitu yang datang dari pikiran kita, di mana pikiran kita selalu ya itu berpikirnya negatif ya. Contohnya yang diawali dengan kata jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan terkena penyakit ini, terkena penyakit itu ya, sampai ke masalah kematian. Itu kadang terpikirkan terus seperti itu. Nah itu yang juga menjadikan kita semakin istilahnya semakin drop lah, karena secara fisik juga dihantam sensasi rasa-rasa yang tidak enak di badan, tidak nyaman ya, tetapi secara mental juga kita dihantam. Nah disinilah beratnya penderitaan asam lambung anxiety psikosomatis. Maka buat teman-teman yang mengalami ini memang betul-betul suatu perjuangan ya, perjuangan yang luar biasa ya, luar biasa untuk bisa bangkit dari istilahnya ya gangguan ini. Bagaimana caranya kita supaya terlepas ya, karena apa? Karena ini bagaikan lingkaran negatif ya. Kadang begitu fisik sudah membaik ya, tetapi ketika pikiran ini masih ruwet ya, nah, itu bisa dari pikiran dan kemudian fisik meresponnya, akhirnya asam lambung menjadi tidak normal kembali, atau sebaliknya berawal dari asam lambung yang sering tidak normal kemudian menimbulkan sensasi yang tidak nyaman di tubuh, pikiran menjadi kacau ya, menjadi khawatir, menjadi was-was. Nah itu seperti itu. Nah itu yang kadang menjadi seperti bolak-balik ya, itu yang saya sebut sebagai lingkaran negatif. Nah ini yang harus kita putuskan ya, harus kita putuskan bagaimana kita keluar dari lingkaran negatif itu. Nah ini dalam video ini ada satu tip yang menurut saya sangat berarti ya, sangat berarti sehingga mengantarkan saya menjadi bangkit dan akhirnya menjadi sembuh ya. Nah ini bisa hanya dengan kata-kata teman-teman ya. Jadi dengan kata-kata, walaupun mungkin sebelum itu kan kita sudah melalui pengobatan mungkin ke dokter ya, makan obat ini itu dan lain sebagainya, itu bagian dari perjalanan kita ya. Semuanya itu berarti ya, dan semuanya itu adalah pengalaman yang memang harus kita jadikan guru yang baik ya, itu dari pengalaman itu supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Jadi pengalaman itu cukup sekali lah, cukup sekali. Nah setelah itu kemudian kita ambil hikmahnya, nah kemudian kita bisa merubah sikap ya, nah akhirnya kita menjadi semakin baik dan akhirnya menjadi sembuh total. Nah sebenarnya itu yang perlu kita sadari ya. Nah ini kembali kepada persoalan kita ya, jadi hanya dengan kata-kata ya ini bisa mengatasi asam lambung anxiety psikosomatis. Karena apa? Karena kata-kata itu sifatnya mencipta ya, mencipta. Yaitu mencipta apa? Mencipta mindset pikiran kita. Ketika kata-kata itu sering direpetisi ya, sering diulang-ulang, nah akhirnya dari awalnya kita mengatakan ini masih dengan pikiran sadar, nah kemudian nanti akan tersimpan di bawah sadar. Nah ketika kata-kata itu sudah tersimpan di bawah sadar, tubuh ini kan menyimpan pikiran-pikiran bawah sadar. Nah ketika sudah tersimpan, maka
akan memerintahkan ya, akan memerintahkan kepada imunitas tubuh kita menjadi semakin kuat. Nah itu, maka dari itu kata-kata itu bisa mencipta dari sakit menjadi sehat ya. Itu yang saya rasakan itu alurnya seperti itu. Maka dari itu ya kita jangan istilahnya bermalas-malasan, kita coba saja kalau memang ada tip yang mungkin cocok ya buat kita, yaitu kita lanjutkan ya. Jadi yang namanya memang jalan penyembuhan itu kadang tidak neko-neko lah. Tetapi kalau kita belum menemukan yang cocok, nah ini sulitnya di situ. Kadang kita yang kita temukan ternyata cocok, ternyata hal yang sepele ya, hal yang mudah kita lakukan. Nah, tetapi pada saat kita belum menemukan ya, sepertinya kita belum mendapatkan karomah ya, nah itu rasanya masih sulit sekali ya. Tetapi pada akhirnya kita itu nanti akan ditemukan pada saatnya ada jalan yang pasti kita bisa mencapai ke proses kesembuhan ini. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih sering merasakan sensasi-sensasi tidak nyaman, entah itu sensasi yang bersifat fisik maupun psikis ya, jangan berkecil hati, tetap optimis, tetap semangat ya. Pasti nanti akan ditemukan kecocokan dan pada akhirnya teman-teman semua juga akan disembuhkan. Nah ini juga dari pengalaman teman-teman yang lain ya, yang sampai dengan sekarang sudah banyak yang sembuh. Nah itu juga karena sudah menemukan yang cocok. Tetapi ketika belum ya, nah itu memang kita harus berproses terus ya, berproses. Nah pada akhirnya nanti baru setelah kita menemukan kecocokan, nah akhirnya itulah jalan kita ya. Walaupun antara orang yang satu dengan orang yang lain kadang berbeda-beda ya, tetapi secara garis besar itu sebenarnya sama ya. Ketika kita selalu berikhtiar, pasti hasil tidak akan mengingkari dari usaha kita ya. Ibaratnya kita melempar pancing ya, katakanlah 10 pancing ya, pasti adalah 1-2 yang dapat, itu seperti itu. Tidak mungkin akan kosong semua, itu seperti itu. Nah baik ya teman-teman, jadi ini ada kita bisa menggunakan kata-kata untuk terutama menghilangkan anxiety dan psikosomatis secara psikisnya ya, itu seperti itu. Tetapi nanti pengaruhnya juga terhadap asam lambung, terhadap GERD itu juga menjadi normal juga karena tidak terpicu oleh hal-hal yang bersifat psikis ya, itu seperti itu. Nah ini yang pertama yaitu hanya dengan kata bersyukur ya, kata bersyukur atau alhamdulillah ya, atau dirangkai dua-duanya. Ini hanya dengan satu kata itu ya. Ini terutama kita lakukan pada saat sensasi itu muncul teman-teman ya. Nah itu nanti sensasi akan menghilang ya, dengan kita merepetisi ya, jadi mengulang-ulang kata itu ya, supaya sampai tertanam di bawah sadar, itu seperti itu. Nah contohnya ya, contohnya ketika kita mengalami sensasi lah, contohnya sensasi apa saja ya, katakanlah perut kita sedang kembung ya, nah ini kita bisa mengucapkan kata-kata yaitu bersyukur ya. Jadi contohnya, alhamdulillah saya bersyukur walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, saya sehat walafiat. Sambil diusap ya, diusap perut kita, itu seperti itu. Nah nanti akan terasa damai teman-teman ya. Jadi memang tubuh ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi ya. Makanya ketika kita sedang merasa gelisah dan sebagainya, ketika kita menyentuh ya organ tubuh kita, contohnya di dada, kita jauh menjadi lebih tenang ya. Jadi memang tubuh ini sebenarnya bisa berkomunikasi, dan itulah ya dari mungkin cinta kasih dari Tuhan itu masuk ke dalam diri kita, itu seperti itu. Nah itu dilakukan setiap saat teman-teman, setiap saat ketika memang sensasi itu masih sering muncul. Nah itu yang saya praktekkan itu seperti itu ya, sehingga
akhirnya sensasi itu walaupun mungkin itu masih itu menjadi terkendali ya. Awalnya seperti itu. Nah, nanti ketika repetisi terus ya, mungkin sampai beberapa hari ya kita selalu mengatakan seperti itu. Nah, lama-lama akan menghilang. Karena apa? Karena kata-kata itu sudah tertanam di bawah sadar kita. Ketika sudah tertanam di bawah sadar kita, artinya sudah berubah menjadi energi ya. Energi itu sudah diserap oleh sel-sel tubuh kita, maka mempengaruhi imunitas tubuh kita menjadi kuat ya. Itu seperti itu, sesuai dengan pesan kata-kata kita itu seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, itu terhadap sensasi apa saja ya. Jadi tidak hanya misalkan perut kembung, tetapi juga yang lain-lain ya, juga yang lain-lain termasuk sensasi secara psikis juga bisa juga ya. Misalkan kita merasa ketakutan ya untuk katakanlah bepergian atau mungkin untuk beraktivitas yang agak berat, ya sudah katakan saja ya. Contohnya ketika kita mau melakukan aktivitas atau mau bepergian kemana-mana, ya katakan saja ya, alhamdulillah saya bersyukur ya. Walaupun masih ada sedikit rasa takut, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Nah, seperti itu baru bismillahirrahmanirrahim kita jalan ya. Insya Allah itu juga akan mengurangi kecemasan di jalan. Nah, akhirnya kita sudah seperti tenang ya, secara perasaan kita itu sudah damai, itu seperti itu. Nah, itu lakukan terus teman-teman ya. Karena kita ketika sudah melakukan terus, yaitu akhirnya tahu-tahu kita, oh sekarang sudah normal, sekarang sudah sembuh gitu. Nah, tetapi kadang kita tidak sabar ya, baru kita mencoba mengatakan sekali, dua kali, tapi kok belum ada perubahan. Nah, itu sudah selesai di situ. Nah, itu gangguannya di situ ya. Jadi pokoknya yang namanya ini menanamkan kata-kata supaya tertangkap di dalam bawah sadar itu memang butuh pengulangan, butuh repetisi. Jadi lakukan terus saja itu ya. Itu ya katakanlah sampai sekitar 20 harian lah. 20 harian kita selalu rutin mengatakan seperti itu. Itu yang saya rasakan itu kita ada perubahan. Jadi seperti ada energi baru sesuai dengan pesan kata-kata kita. Karena apa? Yaitu kembali lagi, jadi kata-kata itu memiliki energi untuk mencipta, itu seperti itu. Selain mencipta juga memang mengarahkan pikiran, itu caranya seperti itu. Dan kalau bisa dikatakan jangan dalam batin ya, tetapi bersuara ya, karena ada energi suara ya itu. Jadi kita harus bersuara ya, walaupun nggak keras ya, minimal kedengaran oleh telinga sendiri, itu seperti itu. Kadang kan kalau sedang di mana-mana kita kan mau ngomong keras nanti dikira ngomong sendiri ya, itu kan nggak enak ya, minimal kedengaran telinga sendiri, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dengan kata bersyukur atau alhamdulillah itu untuk mengatasi segala macam sensasi supaya menjadi terkendali dan akhirnya menjadi menghilang itu. Nah, kemudian yang kedua, ini kata-kata juga mencipta juga, prosesnya sama ya, dari kesadaran kita supaya tersimpan di bawah sadar ya, supaya menjadi berubah menjadi energi, akhirnya memberikan pesan kepada imunitas tubuh kita menjadi lebih kuat, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya ini adalah yang kedua, kata-kata afirmasi positif. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman, inginnya seperti apa, itu seperti itu. Ingin cepat sembuh ya katakan saya ingin cepat sembuh, itu seperti itu ya. Ingin terbebas ya katakan ingin terbebas dari penderitaan ini, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Jadi afirmasi positif ini juga sifatnya repetisi teman-teman. Kalau diucapkan baru sekali, dua kali belum ada apa-apanya ya. Tetapi kalau diulang-ulang terus ya, dan ini paling mujarab ya yang saya lakukan itu di saat menjelang tidur ya. Menjelang tidur, nah kita sudah terbaring ya, sudah terbaring. Nah, kita mengatakan afirmasi ini itu. Walaupun semakin sering mengatakan ini juga semakin baik ya, semakin baik. Nah, contohnya memang ada waktu-waktu yang cocok untuk afirmasi ya. Contohnya di waktu-waktu sholat lah.
misalkan kita setelah sholat, nah itu waktu yang tepat untuk mengafirmasikan ini ya. Tetapi lebih kuat lagi itu saat kita menjelang tidur, karena nanti pada saat tidur nah itu langsung masuk ke bawah sadar, itu seperti itu. Nah contohnya ya, kata afirmasi positif yang saya lakukan ya, mulai saat ini dan seterusnya saya terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya sehat, saya kuat, saya damai, dan saya bahagia. Nah itu sambil di dada ya, diluskan seperti ini. Nah itu diulang-ulang teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini juga akhirnya bangun pagi ya. Saya sudah baik kan ini, saya sudah enak ini, seperti itu dan seterusnya. Nah ini adalah afirmasi positif. Jadi kita memang harus bermain kata-kata dulu teman-teman ya. Nah setelah itu divisualisasikan ya. Jadi setelah kita ngomong seperti itu, kemudian dibayangkan bahwa kita itu sudah terbebas ya dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, sehingga kita membayangkan kita bisa melakukan aktivitas apa saja, kita membayangkan tubuh kita sudah energik ya, kita bisa produktif, bisa kreatif, bisa inovatif dan seterusnya ya. Sehingga nanti respon tubuh itu akan seperti itu teman-teman. Nah, ini termasuk mengatasi sekali yaitu anxiety psikosomatisnya di situ ya. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi pokoknya jangan malas, kita afirmasikan saja ya. Ini juga melalui suara ya, melalui suara dan kedengaran di telinga ya. Jadi telinga, syukur ini waktu di saat sedang sunyi ya. Contohnya yaitu menjelang tidur kan biasanya sudah agak sunyi lah, nggak ada suara-suara lain. Nah itu kita fokus banget ke situ. Nah itu nanti akan lebih mudah diserap oleh bawah sadar kita, itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya contohkan ya, ini kata-kata yang sering saya usapkan ya, mulai saat ini dan seterusnya saya terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya merasa nyaman, damai, dan bahagia. Nah itu intinya di situ. Mau ditambah kata-kata lain silahkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya bisa melakukan apa saja, saya bisa produktif, saya bisa kreatif, itu juga boleh ya. Itu seperti itu. Dan itu kata-katanya tidak harus bahasa Indonesia. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa ya bagi orang Jawa ya. Bahasa Sunda bagi orang Sunda nggak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi yang penting adalah rasanya. Jadi kita kata-kata itu kita rasakan ya, kemudian kita bayangkan, kita visualisasikan seolah-olah kita sudah terbebas dari penderitaan itu. Nah itu insya Allah dengan seperti itu ya, coba saja kurang lebih sekitar 20 hari ya, rutin itu insya Allah teman-teman akan segera membaik ya. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan buat teman-teman yang masih mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, mudah-mudahan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.